Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Said, praktisi media dan LSM di Banyuwangi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi berpikir kritis, yang diantaranya ada beberapa item yang bakal kita bahas, yaitu tentang pengertian, teknik, kemudian ada unsur, dan kemudian tabel berpikir kritis yang di dalamnya ada cara, contoh, kemudian juga ada ciri serta kreatif. Nah, kemudian kita coba menyampaikan bahwa berpikir kritis ini kerap dikaitkan dengan analisis dan reflektif, di mana yang pada dasarnya pengertian berpikir kritis ini ialah sebuah proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan secara rasional untuk memutuskan suatu perkara dan permasalahan. Itu. Kemudian bahwa pada prinsipnya kita harus memahami dulu apa sih pengertian berpikir itu. Oke, kita perlu beberkan tentang pengertian berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas yang sifatnya mencari ide atau gagasan. Dalam hal ini dengan menggunakan berbagai ringkasan yang masuk akal. Itu pengertian sederhana tentang pengertian berpikir itu sendiri. Kemudian teknik berpikir. Teknik berpikir ini memiliki berbagai macam teknik, diantaranya adalah berpikir austik, kemudian berpikir realistis, kemudian berpikir kreatif, dan berpikir evaluatif. Kita jabarkan satu persatu tentang berpikir austik. Berpikir austik ini kita ibaratkan pada saat seseorang melamun dan menghayal, juga sering berfantasi, memikirkan sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan. Nah, karena setiap orang tentu akan pernah mengalami dan terlibat dengan cara ini. Namun harus dalam posisi terkendali. Misalkan, ini kalau kita identikan dengan melamun. Seseorang berkhayal bisa seperti superhero, Batman, Superman, atau yang lainnya. Ini kan hanya sebuah lamunan. Itu tentang cara pikir austik. Kemudian kita beralih pada cara pikir realistis. Cara pikir realistis ini dilakukan oleh seseorang saat menyesuaikan diri dengan situasi yang nyata. Pada pola berpikir realistis ini, seseorang melihat situasi nyata yang ada di depannya. Jadi kemudian dia langsung menarik suatu kesimpulan. Lalu selanjutnya direalisasikan pada sebuah pengalaman nyata, dan ini yang disebut berpikir realistis induktif. Misalnya, pada kondisi bangun kesiangan, seorang siswa yang masuk sekolah pada pagi hari, dia akan memikirkan alternatif untuk tidak bangun kesiangan lagi. Nah, dia pun akan berpikir karena pengalaman sebelumnya, supaya dalam hal berikutnya dia tidak lagi akan mengalami keterlambatan bangun pagi. Inilah yang disebut berpikir realistis deduktif. Kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini perlu dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi berpikir kreatif ini memerlukan stimulus atau sebuah rangsangan dari lingkungan yang didapat memicu seseorang berkreativitas. Karena seseorang baru bisa dikatakan berpikir kreatif manakala mengalami perubahan atau bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ini yang disebut berpikir kreatif. Dan ini berdasarkan manfaat atau tujuan yang pasti untuk menyelesaikan dengan baik suatu permasalahan dan menghasilkan ide yang baru atau menata kembali ide lama dalam bentuk baru. Oke, kemudian kita beralih pada pengertian
berpikir kritis. Berpikir kritis yang dimaksud adalah suatu teknis berpikir yang melatih kemampuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian secara cermat tentang tepat tidaknya atau layak tidaknya sebuah gagasan yang mencakup penilaian dan analisa secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat, dan ide yang ada. Kemudian dirumuskanlah sebuah kesimpulan guna mengambil sebuah keputusan. Ini pola pikir kritis, seperti itulah gambarannya. Nah, kemudian bahwa untuk mendapat suatu hasil yang berpikir kritis, seseorang harus melakukan atau berproses dalam berpikir yang mempunyai tujuan, bukan asal-asalan berpikir yang tidak diketahui apa yang hendak dicapai dari kegiatan berpikir itu sendiri. Artinya, walau dalam kehidupan sehari-hari seseorang sering melakukan proses berpikir yang secara otomatis sehari-harinya dialami. Misalkan kita ambil satu contoh, siapa namamu? Pasti akan spontan menjawab namanya siapa. Itu salah satu contoh yang kita sampaikan bagaimana pola berpikir kritis yang juga secara otomatis. Kemudian banyak pula situasi yang memaksa seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang memang direncanakan. Dalam hal ini ditinjau dari sudut apa, kemudian bagaimana, dan mengapa. Hal ini dilakukan jika berhadapan dengan situasi atau masalah yang sulit atau masalah baru. Itu tentang bagaimana pengertian berpikir kritis. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur dan dasar berpikir kritis. Unsur-unsur atau dasar berpikir kritis ada 6 yang kita singkat menjadi Frisco. Frisco yang pertama adalah F, fokus. Ya, fokus. Untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia. Yang coba diputuskan itu mengenai apa. Kemudian R, reason. Reason mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasar situasi dan fakta yang relevan. Kemudian I, inference, membuat kesimpulan yang beralasan atau menyuguhkan. Bagian penting dari langkah penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan serta pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti. Kemudian S, situation. Situation ini harus memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan dan nantinya akan mengetahui arti dari istilah-istilah kunci, pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti. Jadi memahami situasi, selalu menjaga situasi, dan berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan serta mengetahui arti istilah-istilah kunci, bagian-bagian yang relevan sebagai pendukungnya. Jadi kemudian menginjak pada fokus tadi yang sekarang C, yaitu clarity. Clarity ini memperjelas arti atau istilah-istilah yang digunakan. Kemudian O, overview. Overview ini melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang sudah diambil. Jadi dievaluasi lagi. Jadi sampai tiba pada sebuah kesimpulan yang benar-benar konkret, real, dan bisa disuguhkan. Kemudian kita menginjak pada kenapa penting sekali berpikir kritis. Berpikir kritis ini dipentingkan dikarenakan diantaranya adalah satu, berpikir kritis memungkinkan siswa memanfaatkan potensi seseorang dalam melihat masalah, memecahkan masalah, kemudian menciptakan dan menyadari diri. Kemudian yang kedua, berpikir kritis merupakan keterampilan universal. Ingat,
kemampuan universal. Dalam hal ini, kemampuan berpikir jernih dan rasional diperlukan pada sebuah pekerjaan apapun itu. Ketika mempelajari bidang ilmu apapun, untuk memecahkan masalah apapun, jadi merupakan aset berharga bagi karir seseorang. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis sangat penting di era informasi dan teknologi ini. Kenapa? Seseorang harus bisa merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel, kemudian kemampuan menganalisis informasi, dan kemudian juga mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan verbal dan analitik untuk berpikir jernih. Kemudian 4. Berpikir kritis meningkatkan sebuah keterampilan verbal dan analitik. Berpikir jernih dan sistematis dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dengan logis dan meningkatkan kemampuan untuk memahami persoalan. Kemudian yang kelima, berpikir kritis bisa meningkatkan kreativitas. Kenapa? Untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah, tidak hanya perlu gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang akan diselesaikan. Ya, contohnya, berpikir kritis berguna untuk mengevaluasi ide baru, memilih yang terbaik, dan memodifikasi bisa perlu. Ini, jadi keenam, kemudian berpikir kritis penting untuk refleksi diri. Ini, untuk memberi struktur kehidupan sehingga hidup menjadi lebih berarti, maka diperlukan kemampuan untuk mencari kebenaran dan merefleksikan nilai dan keputusan diri sendiri. Ini tentang berpikir kritis merupakan meta thinking skill atau keterampilan untuk mencari kebenaran dan merefleksikan serta mengevaluasi diri terhadap nilai serta keputusan yang diambil. Kemudian dalam konteks membuat hidup lebih berarti, yaitu melakukan upaya sadar untuk menginternalisasikan hasil refleksi itu sendiri ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu beberapa pengertian tentang berpikir kritis. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita supaya bisa berpikir kritis? Kita ambil satu simpel siswa ketika di dalam kelas atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan berpikir kritis diantaranya adalah yaitu dengan membaca dengan kritis. Di mana membaca dengan kritis ini itu untuk berpikir secara kritis diperlukan dengan membaca secara kritis pula. Dalam hal ini diterapkan keterampilan berpikir kritis seperti mengamati, menghubungkan teks dengan konteksnya, kemudian mengevaluasi teks dari segi logika dan kredibilitasnya, lalu merefleksikan kandungan teks dengan pendapat sendiri, sehingga kemudian bisa membandingkan teks satu dengan teks yang lainnya sejenis itu. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan daya analisis? Nah, kita mencoba mendalami satu diskusi, kemudian kita cari penyelesaian yang baik untuk satu permasalahan, kemudian kita mendiskusikannya akibat terburuk yang mungkin pula terjadi. Nah, untuk mengembangkan kemampuan ini tentu memerlukan observasi atau analisa atau mengamati. Ya, dalam hal ini mengamati akan suatu masalah dan didapatkan satu ilmu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi misalkan kita menyebutkan kelebihan dan kekurangan, pro dan kontra akan suatu masalah, maka kejadian atau hal-hal ini perlu kita amati. Dengan demikian memudahkan kita untuk menggali kemampuan kritisnya. Ini. Kemudian kita mencoba meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan refleksi diri. Nah, dalam persoalan ini harus mengajukan sebuah pertanyaan yang bermutu. Itu salah satu caranya. Apa itu pertanyaan bermutu? Yaitu pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban benar atau salah, atau tidak hanya satu jawaban benar. Akan menuntut siswa dalam hal ini mencari jawaban yang lain, sehingga mereka pun, para siswa ini akan
berpikir secara kritis. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang berpikir kritis. Ini perlu kita sampaikan karena dalam hal ini sebuah materi untuk Matsama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi ini dalam rangka masa orientasi dan pengenalan lingkungan madrasah, dan yang kemudian ini diciptakan untuk generasi hebat dan bermartabat di madrasah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.